Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, dengan NIM ujung 8181. Nah, dari R005 semester 3. Nah, di sini saya memilih materi tentang pendidikan, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran tematik IPA di SD. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu, yaitu pendekatan pembelajaran. Di sini saya mengutip dari beberapa pendapat atau referensi dalam modul strategi belajar dan pembelajaran Fakultas Ilmu Pendidikan Medan tahun 2004. Disebutkan pula bahwa istilah pendekatan dapat diartikan cara atau pandang atau cara mengenal dan memahami suatu pendapat yang dilahirkan suatu sikap perubahan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pendekatan. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu pertama pendekatan individu, di mana guru anak didik guru memberikan wawasan kepada anak didik, yaitu strategi pembelajaran harus memperhatikan pendekatan anak didik pada aspek individual ini. Nah, misalnya untuk menghentikan anak didik yang suka berbicara atau membuat keributan di dalam kelas, yaitu digabungkan dengan anak yang pendiam. Yang kedua yaitu ada pendekatan kelompok. Nah, pendekatan kelompok ini tujuannya adalah untuk mempermudah anak dalam berkomunikasi dalam setiap kelompoknya, agar anak dapat belajar berbicara dan berkomunikasi dengan baik bersama teman-temannya. Yang ketiga yaitu ada pendekatan edukatif. Setiap anak atau setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang guru lakukan harus memiliki nilai pendidikan dengan tujuan menjadikan anak didik menghormati norma moral, norma sosial, dan norma agama. Di sini kita sama-sama mengetahui guru adalah contoh bagi anak murid. Jadi sebagai guru kita harus mempunyai tingkah laku, apapun yang kita lakukan harus mempunyai nilai baik untuk menjadikan contoh bagi anak didik tersebut. Yang keempat itu ada pendekatan bervariasi. Nah, kita sama-sama mengetahui setiap anak kan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, tingkah laku pun berbeda-beda. Nah, untuk pendekatan ini, jadi guru harus mempunyai cara yang berbeda-beda pula untuk menyikapi sikap anak tersebut. Yang selanjutnya ada strategi, yaitu strategi pembelajaran pada pendidikan IPA. Saya mengutip dari Wina Sanjaya 2008, yaitu mengumumkakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus diajarkan guru kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu saya mengutip dari Jenderal David Wina Sanjaya 2008, menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Nah, artinya bahwa strategi pada dasarnya memiliki bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pembelajaran, suatu pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini saya ada terbagi beberapa, yaitu yang pertama strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran SPI ini adalah
rangkaian kegiatan yang menekankan pada proses pikir secara kritis. Nah, di mana anak dituntut mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang telah dilakukan. Baiklah, di sini ada jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan menekankan pada proses pemikiran secara kritis, mencari dan menemukan suatu jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipecahkan. Nah, proses berpikir ini sendiri biasanya bisa dipecahkan dengan melalui tanya jawab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, seperti diskusi. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran keterampilan proses. Nah, di sini keterampilan proses merupakan kemampuan siswa untuk mengolah atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik atau siswa untuk mengamati, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, dan merencanakan penelitian, yaitu berkomunikasi, mengkomunikasikan proses atau hasil dari belajar mengajar tersebut. Sedangkan ada yang menurut Khoni 1990, yaitu pendekatan keterampilan proses dalam mengembangkan siswa belajar secara efektif dan dengan cara mengembangkan keterampilan proses dalam mengetahui kehilangan peserta didik, fakta dan konsep. Baiklah, berdasarkan uraian dalam strategi pembelajaran proses keterampilan, nah dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang mengarah pada perkembangan kemampuan dasar berupa mental, fisik, dan sosial untuk menemukan fakta dan konsep maupun pengembangan sikap dan nilai melalui proses belajar mengajar yang telah mengaktifkan siswa sehingga mampu menumbuhkan sejumlah keterampilan tertentu pada peserta didik tersebut. Baik.